Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita, yaitu kuliah mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yang mana hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Nah, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan materi kita, di mana materi sebelumnya yaitu kita membahas tentang desain wawancara, dan yang sekarang kita bahas itu tentang desain observasi, di mana desain observasi dan wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Dan yang hari ini kita bahas yaitu fokusnya pada desain observasi ataupun cara membuat observasi. Ini kita lanjutkan. Observasi bahasa lainnya yaitu pengamatan. Di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu observasi dan bagaimana teorinya, tapi di pertemuan ini juga kita ulangkan sedikit apa itu observasi. Jadi observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Itu teori observasi, yaitu melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tentu saja di sini tujuan kita yaitu melakukan sebuah penelitian. Jadi sebagaimana bahasanya, observasi itu pengamatan, yaitu kita melihat. Ya, kalau dikatakan pengamatan, tentu saja melihat secara mendetil. Ya. Kemudian apa sebenarnya tujuan kita melakukan observasi? Jadi tujuan kita melakukan observasi di antaranya yaitu yang pertama untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadinya dalam kenyataan. Seperti terjadi dalam kenyataan. Maksud manusia di sini yaitu subjek penelitian kita. Apakah subjek penelitian kita itu sesuai dengan informasi yang dia terima, apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Kemudian, yang kedua, tujuan kita mengobservasi adalah memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode yang lainnya. Jadi tujuan kita melakukan observasi yang lainnya adalah memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial. Kenapa dikatakan kehidupan sosial? Karena pada umumnya observasi itu dilakukan untuk penelitian kualitatif, dan kualitatif itu biasanya adalah penelitian yang sifatnya sosial. 3. Berfungsi sebagai eksplorasi, artinya dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang masalah dan memungkinkan petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya. Jadi observasi sebagaimana bahasanya yaitu pengamatan tentu mempunyai tujuan-tujuan. Ya, salah satu tujuannya adalah memperoleh informasi atau kelakuan subjek penelitian seperti terjadi dalam kenyataan atau sesuai dengan kejadian di lapangannya. Memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial dan berfungsi sebagai eksplorasi, artinya dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang masalah dan memungkinkan petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahan masalah tersebut. Kemudian, manfaat observasi. Ada tujuan, tentu saja ada manfaatnya. Apa manfaat observasi? Yang pertama sekali, manfaatnya adalah peneliti dapat mengetahui ada tidaknya kenyataan atau fakta kehidupan yang dicari dalam penelitian tersebut. Kemudian, peneliti dapat mengetahui kuantum kenyataan ataupun fakta kehidupan tersebut. Kemudian yang ketiga, peneliti dapat memutuskan konsep teori yang dibuatnya. Ya, itu manfaat dari observasi. Artinya,
Manfaat-manfaat ini yaitu yang pertama sekali mengetahui ada atau tidaknya kenyataan. Secara teori, misalkan suatu informasi yang berkembang bahwa ya, bahwa misalkan penurunan kualitas kemampuan siswa itu disebabkan oleh gurunya yang jarang masuk. Ternyata setelah diobservasi, kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata gurunya sering masuk. Ya, ternyata ada faktor-faktor yang lain. Ya. Begitu juga peneliti dapat mengetahui kuantum kenyataan, artinya besaran kenyataan atau fakta kehidupan tersebut, artinya kehidupan ataupun fenomena yang diamati. Kemudian yang ketiga, peneliti dapat membuktikan konsep teori yang dibuatnya. Ya, artinya ada konsep-konsep teori yang kita buat, ternyata setelah kita observasi, ya bisa benar, juga bisa salah. Ya. Kemudian yang berikutnya, syarat perilaku observasi. Syarat perilaku observasi ataupun syarat-syarat yang bisa menjadikan sebagai ya, bahan observasi kita. Ada beberapa syarat perilaku yang dapat diobservasi, antara lain. Yang pertama, sesuatu itu bisa ataupun dapat dilihat. Perilaku tersebut dapat dilihat dan diamati. Pengamatan dapat dilihat berdasarkan frekuensinya, kemudian seberapa banyak ataupun sering perilaku tersebut muncul berdasarkan penyebab perilaku dan durasinya. Kemudian dapat didengar. Ya, walaupun perilaku tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh mata, namun jika masih dapat didengar, maka dapat diobservasi. Ya, jadi sesuatu subjek yang mau diobservasi tentu saja ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya yaitu dapat dilihat. Ya, salah satu syaratnya yang pertama paling utama itu dapat dilihat. Kita mengamati disiplin. Disiplin kira-kira bisa dilihat nggak? Tentu saja bisa. Itu perilaku ataupun perilaku siswa, kenakalan siswa, karakter siswa, itu bisa kita lihat. Ya. Kemudian dapat didengar. Nah, ini. Jika tidak dapat dilihat, ya, tetapi bisa didengar, itu masih juga bisa diobservasi. Contoh, dilihat tidak nampak, tidak karena tidak sering kejadiannya, tetapi sering kita dengar. Nah, ada suaranya, ada bentuk kejadiannya dalam bentuk suara dan segala macam. Maka itu juga bisa kita observasi. Misalnya sedang ingin mengobservasi ada konflik dalam rumah tangga yang terjadi pada sebuah keluarga. Tentu tidak mungkin perilaku konflik tersebut dilakukan di depan umum atau di depan kita sebagai peneliti yang hendak mengobservasinya. Kita mau mengobservasi tentang konflik rumah tangga. Ya, konflik rumah tangga orang tidak mungkin bisa kita lihat. Ya, jarang. Ya, bisa kita lihat jarang. Misalkan berantem suami istri di depan umum kan jarang kali kita lihat. Tetapi bisa kita dengar. Contoh, kita bertetangga dengan orang yang mempunyai konflik keluarga, konflik rumah tangga. Misalkan suara besar-besar, ya, saling memaki, ya terjadi lemparan-lemparan, ada yang menangis. Nah, itu kan bisa kita dengar. Tidak mungkin orang itu, ya sebuah keluarga itu berantem ataupun konfliknya di depan orang ramai ataupun di depan kita sebagai peneliti, tidak mungkin. Ya. Tapi kita sebagai tetangga itu bisa mendengarkan, oh terjadi konflik rumah tangga di sebelah, misalkan di tetangga sebelah. Mana buktinya? Nah, itu suaranya ada. Suara orang besar-besar, saling memaki, saling mengejek. Ya, ada orang yang nangis. Ya, terjadi lempar-lemparan, suara lemparan dan segala macam. Ya, itu kan bisa didengar. Ya, kemudian yang ketiga, dapat dihitung. Sesuatu yang dapat dihitung juga dapat dijadikan sebagai observasi ataupun subjek yang diobservasi. Hal ini biasa terkait dengan kuantitas dari sebuah perilaku yang muncul.
Misalnya mengobservasi perilaku menguap seorang mahasiswa di dalam kelas. Frekuensi kemunculan perilaku menguap tersebut dapat dijadikan dasar interpretasi mengapa perilaku itu muncul. Ya, menguap bisa kita lihat. Ya, bisa kita hitung. Kita mau melihat misalkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran. Ya, kita lihat dari misalkan dari minatnya ataupun antusiasnya. Antusiasnya kita lihat, oh misalkan sering nguap. Nguap itu kan bisa kita hitung berapa kali dia nguap. Misalkan seorang mahasiswa mau mengikuti pelajaran, ya tidak semangat mengikuti pelajaran karena ngantuk-ngantuk. Mana bukti ngantuknya? Nguapnya. Nguapnya itu kan bisa kita hitung frekuensinya, berapa kali dia nguap. Ya. Dan hal-hal yang lain. Kemudian dapat diukur. Atribut yang dapat diukur menjadi dasar dalam menentukan interpretasi dari suatu observasi. Ya, dapat diukur besarnya, ya, frekuensinya, ukurannya. Ya. Maka sesuatu yang dapat diukur seperti itu dapat dijadikan sebagai observasi ataupun subjek yang mau kita observasi. Yang pertama sekali tadi dapat dilihat. Ya. Kalau nggak dapat dilihat, juga bisa dapat didengar, dapat dihitung, dapat diukur. Ya, ini nggak mesti ada semua. Ada salah satu saja, itu sudah bisa dijadikan sebagai subjek yang mau kita observasi. Ya, artinya dapat dihitung, dapat dilihat, dapat didengar, ataupun dapat diukur. Nggak mesti ada semua, ada salah satu saja, itu sudah bisa dijadikan sebagai subjek yang akan kita observasi. Dari keempat syarat perilaku tersebut, sebuah perilaku yang diobservasi dapat saja meliputi keempat syaratnya. Artinya bisa ada semua. Dua syarat atau hanya satu syarat. Yang terpenting adalah bagaimana operasionalisasi perilaku dapat disesuaikan dengan apa yang hendak dijadikan objek untuk diobservasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, keempat perilaku itu nggak mesti ada semua. Ada semua ya lebih bagus, tapi ada dua saja, ada tiga, bahkan ada satu saja, itu sudah bisa dijadikan sebagai subjek yang akan kita observasi. Kemudian kita lihat kekurangan dan kelebihan dan kekurangan observasi. Ya, kita lihat dulu kelebihannya. Kelebihan observasi yang pertama, data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Karena peneliti sendiri yang mengamati secara seksama setiap perilaku yang diobservasi. Maksudnya, peneliti adalah first hand dari observasi yang dilakukan artinya peneliti sendiri yang turun tangan ke lapangan melakukan observasi. Jadi kelebihan observasi itu data yang kita kumpulkan cenderung mempunyai keandalan yang tinggi, artinya mempunyai keakuratan yang tinggi. Kenapa dia katakan mempunyai keakuratan tinggi? Karena kita adalah tangan pertama, first hand. Ya, tangan pertama yang mendapatkan data. Artinya kita bukan mendapatkan data dari orang lain, tetapi kita sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan observasi. Yang kedua, dapat dilihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek. Ya, maksudnya itu subjek ya, bukan subjek. Hingga kepada hal yang detail. Maksudnya observasi mampu merekam perilaku secara lebih detail. Jadi kita waktu melakukan observasi, kita bisa langsung melihat subjeknya. Bukan dengar-dengar dari orang. Mungkin kalau kita wawancara hanya dengar dari orang yang kita wawancarai. Kita mau melihat ataupun mengukur kemampuan siswa, tapi pakai metode wawancara. Yang kita wawancarai adalah gurunya. Otomatis kan tidak terlalu akurat, karena kita tidak langsung melihat subjeknya.
Kemudian yang ketiga dapat mencetak perilaku yang sulit diungkap melalui bahasa verbal. Maksudnya observasi memberikan penjelasan dan bantuan untuk mentafsirkan apa saja gerakan atau kegiatan yang sulit diungkapkan melalui bahasa verbal. Ya, jadi dengan melakukan observasi kita bisa mencatat perilaku-perilaku yang sulit diungkapkan melalui bahasa verbal. Ya, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita tulis pertanyaannya, sulit bahasa menjelaskannya. Kenapa sulit? Terkadang apa? Ya, salah menggunakan bahasa membuat orang tersinggung, ataupun salah menggunakan bahasa membuat orang lain tidak paham. Ya. Tapi dengan melakukan observasi, hal-hal tersebut itu ya bisa dihindari. Karena apa? Karena kita cuma mengamati. Ya, masih kelebihannya yang keempat, dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan baik. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail. Misalnya letak ruang peralatan, maksudnya observasi tidak hanya memotret perilaku subjek penelitian semata, tetapi juga memotret lingkungan fisiknya ketika subjek sedang diobservasi. Kemudian durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu, maksudnya observasi dapat dijadikan tools untuk mengukur berapa lama durasi seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Dengan mengetahui durasi, maka dapat dijadikan norma ataupun pedoman dalam penyelesaian suatu tugas tertentu atau dijadikan sebagai dasar menentukan keputusan. Ya, jadi kelebihan-kelebihan observasi yang keempat adalah dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail. Misalnya letak-letak ruang peralatan, ya, maksudnya observasi tidak hanya memotret perilaku subjek penelitian, tapi juga bisa melihat lingkungan di sekitarnya. Kemudian durasi yang dibutuhkan itu dapat kita ukur. Ya, misalkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita bisa mengukur berapa lama durasi yang dibutuhkan. Ya, kita mengamati anak membuat sebuah gambar ataupun melukis sebuah tulisan, melukis sebuah ya objek. Kita bisa ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan cara melakukan observasi. Ya. Tadi kelebihan, sekarang kita lihat kekurangannya. Kekurangan melakukan observasi yang pertama, umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan tidak alamiah. Maksudnya, karena diamati maka perilakunya merupakan perilaku buatan yang tidak apa adanya. Bisa saja dilebih-lebihkan ataupun bisa dikurang-kurangi, karena merasa diamati dan dinilai oleh observer. Jadi perilaku orang, kekurangan observasi itu perilaku ininya subjek yang kita observasi itu terkadang merasa terganggu. Jadi sewaktu kita amati bisa saja itu dibagus-baguskan ataupun dikurang-kurangi. Ya, kita mau melakukan misalkan pengamatan terhadap disiplin guru, tetapi udah kita kasih tahu sama guru, ya Bu, hari ini kami ataupun saya mau melakukan observasi terhadap kedisiplinan guru yang ada di sekolah ini. Ya, tentu saja orang terkadang kalau mau diobservasi, ya ini harus datang cepat semua hari ini. Jadi tidak sesuai dengan ya kejadian yang sebenarnya. Artinya bisa ditambah-tambahkan dan bisa dikurang-kurangi. Kemudian kekurangannya, terkadang perilaku yang akan diobservasi tidak muncul. Maksudnya peneliti tidak melakukan treatment apapun terhadap setting sosial yang ada. Kadang-kala ketika melakukan observasi, perilaku yang diobservasi tidak muncul. Ya, bisa saja kalau melakukan observasi, apa yang mau kita amati tidak muncul. Ya. Perilaku kenakalan siswa saat belajar. Ternyata, sewaktu kita observasi tidak ada yang nakal. Ataupun perilaku ngantuk, ataupun kebiasaan ngantuk siswa saat belajar. Ternyata setelah
waktu kita lakukan observasi tidak ada yang ngantuk, ya kan, berarti ya inti yang ingin kita observasi itu bisa tidak muncul. Kemudian adanya bias peneliti seperti peneliti terlalu baik atau peneliti terlalu pelit dalam memberikan penilaian terhadap perilaku yang muncul. Dalam istilah psikologi ini disebut dengan generosity effect, yaitu kecenderungan dari peneliti ataupun observer untuk memberikan penilaian yang lebih baik atau lebih buruk ketika kondisi atau keadaan meragukan. Ya, ini. Jadi kalau observasi itu terkadang kita sebagai peneliti, ya nilainya itu bisa bias. Bisa kita lebih-lebihkan ataupun bisa kita kurang-kurangi. Ya, tergantung faktor-faktor eksternal dari luarnya lah. Kita misalkan punya perasaan yang tidak senang terhadap subjek yang kita teliti, tentu saja kita akan membuat ya cenderung memberikan penilaian yang tidak bagus. Begitu juga sebaliknya, terlalu cinta terhadap objek yang kita teliti, ya bisa saja hal-hal yang tidak bagus itu menjadi bagus nilainya. Setelah terjadi bias, ya waktu memberikan penilaian observasi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, mohon maaf, ini ada yang lain. Nah, ini dia langsung peran observer dalam observasi lapangan. Yang selanjutnya adalah peran observer, artinya orang yang melakukan observasi dalam observasi lapangan. Ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa ya, dalam melakukan observasi itu ada dua macam, ataupun dibagi dua kriteria. Ya, jadi peran observer itu dalam observasi lapangan ada dua kriteria. Ada observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan di mana observer melakukan pengamatan dengan cara terlibat langsung dalam suatu aktivitas bersama subjek yang diamati. Yang kedua, observasi non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan di mana observer melakukan pengamatan di luar atau tidak terlibat dalam aktivitas subjek yang diamati. Jadi dalam melakukan observasi itu ada dua perannya. Ada observasi partisipan, artinya kita sebagai peneliti ataupun kita sebagai observer terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang kita amati. Ya, contoh, kita mau ya melakukan observasi terhadap ya perilaku remaja di suatu kampung, maka kita juga harus terlibat dalam perkumpulan remaja di situ, harus mengikuti kegiatan-kegiatan remaja di situ, supaya kita bisa ya mendapatkan inti yang ingin kita teliti. Ya, jadi kita terlibat langsung dalam kegiatan orang yang kita amati ataupun kita lakukan sebagai subjek penelitian kita. Kebalikan dengan yang pertama, yaitu non-partisipan. Kalau non-partisipan, observer melakukan pengamatan di luar atau tidak terlibat dalam aktivitas subjek yang kita teliti. Ya, kita hanya meneliti dari jauh saja, kita melihat-lihat, tetapi kita tidak masuk ke dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian kita. Sekarang kita lihat. Tadi kan ada dua peran observer dalam observasi lapangan, ada observasi partisipan dan ada observasi non-partisipan. Sekarang kita lihat langsung ke observasi partisipannya. Kita lihat keuntungan dalam peran ini apa. Yang pertama keuntungannya, peneliti dapat mengamati secara langsung sesuai dengan sudut pandang subjek penelitian. Itu keuntungannya. Kenapa? Karena kita langsung terlibat dalam kegiatan subjek penelitian. Otomatis kita dapat mengamati secara langsung dari sudut pandang subjek orang yang kita teliti ataupun subjek penelitian.
Kedua, peneliti dapat berperan ganda dalam satu waktu, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan dengan subjek penelitian, sekaligus melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Ya, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Artinya, ya, dalam suatu kegiatan kita bisa juga berperan sebagai observer, juga bisa berperan ya dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Tapi kelemahannya ada juga. Yang pertama, kelemahannya sulit melakukan dua hal secara bersamaan dalam satu waktu, yaitu melakukan pencatatan hasil observasi ketika sedang beraktivitas bersama dengan subjek penelitian. Namun cara ini dapat diatasi dengan menunggu saat yang tepat untuk mencatat hasil observasi, yaitu pada saat setelah melakukan aktivitas. Ya. Jadi kelemahannya kita ya terganggu waktunya sedikit, yaitu kita tidak bisa mencatat secara bersamaan sedang melakukan kegiatan, juga kita harus mencatat hasil observasi kita. Yang kedua, harus adanya izin dari subjek penelitian untuk ikut dalam aktivitas. Ya, itu kelemahannya. Tentu saja kalau kita mau gabung dalam kegiatan subjek penelitian, harus ada ya, izinnya terlebih dahulu. Kita mau melakukan penelitian terhadap siswa dengan cara partisipan. Tentu saja kita harus bergabung dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Tentu saja kalau mau bergabung dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran, tentu saja harus ada izinnya. Ya, baik itu izin dari subjek penelitian itu sendiri ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Ya, baik itu guru, ya, kepala sekolah, dan yang lainnya. Kemudian kita lihat yang kedua, observasi non-partisipan. Kita lihat apa kekurangan dan kelebihannya. Ya, keuntungannya ataupun kelebihannya dalam peran ini adalah peneliti tidak perlu sulit melakukan pendekatan atau membina hubungan emosional terhadap subjek yang diteliti. Ya. Non-partisipan tadi kan kita tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Tentu saja di sini kita tidak perlu terlalu melakukan hubungan ataupun pendekatan baik dengan subjek penelitian. Beda halnya tadi yang observasi partisipan. Ya, tentu saja kalau kita mau bergabung dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, tentu saja kita harus melakukan pendekatan dan membina hubungan yang baik dengan ya subjek penelitian kita. Beda halnya dengan objek observasi non-partisipan, di mana kita tidak terlibat langsung dengan kegiatan subjek penelitian. Jadi untuk melakukan hubungan baik, ya tidak terlalu sulit. Ya, artinya tidak perlu melakukan pendekatan ataupun membina hubungan yang baik antara kita sebagai observer dengan subjek penelitian kita. Yang kedua, proses pencatatan hasil observasi dapat dilakukan dengan mudah. Kenapa dapat dilakukan dengan mudah? Karena kita tidak terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Ya, tetapi observasi non-partisipan juga mempunyai ya, kekurangan. Kekurangannya adalah peneliti tidak mendapatkan sudut pandang dari subjek penelitian dengan baik. Kita hanya mengobservasi, tetapi kita tidak terlibat langsung. Ya, otomatis kita tidak dapat mendapatkan hasil penelitian itu dari sudut pandang subjek penelitian. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika melakukan observasi. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan observasi. Yang pertama, memilih lokasi observasi yang tepat, yang memungkinkan peneliti dapat memahami fokus dari kajian yang ingin dipahami dengan optimal.
dan dapat memperoleh data dengan jelas ketika melakukan observasi pada lokasi tersebut. Ya, yang pertama yaitu memilih lokasi observasi yang tepat. Yang kedua, melakukan, ini maksudnya melakukan observasi sederhana sebelumnya. Melakukan observasi sederhana sebelumnya dengan melakukan observasi kancah, yaitu peneliti melakukan perkenalan, membina hubungan baik dengan orang-orang yang ada di lokasi, dan menggali data sebanyak mungkin. Ya, jadi ada observasi sederhana terlebih dahulu yang kita lakukan sebelum kita mengobservasi ya subjek yang akan kita teliti. Artinya kita harus membina hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian kita. Kemudian tentukan siapa subjek yang akan diobservasi, kapan observasi dilakukan, dan berapa lama observasi dilakukan. Itu yang harus dilakukan, yaitu menentukan subjek yang akan diobservasi, kapan observasinya, dan berapa lama observasi itu kita lakukan. Kemudian yang keempat, menentukan peran observer dalam observasi yang dilakukan, yaitu memprediksi kemungkinan, kelebihan, dan kekurangan dari observasi yang akan kita lakukan. Itu peran kita tadi sebagai observer. Apa kita mau menjadikan kita sebagai observasi partisipan atau non-partisipan? Ya, itu kita harus melihat ke lapangan, mana yang lebih sesuai. Kemudian melakukan pengulangan observasi agar memperoleh validitas dan reliabilitas hasil observasi yang tepat. Yaitu observasi itu harus dilakukan secara berulang. Kalau hasil observasi yang pertama kita lakukan hasilnya tidak memuaskan, yaitu dari validitas atau reliabilitasnya, maka kita harus melakukan pengulangan terhadap observasi. Kemudian yang keenam, membuat field notes. Ya, field notes itu catatan kaki dari perilaku yang diobservasi untuk mencari keterkaitan antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya. Jadi kita harus membuat catatan lapangan. Jangan kita observasi berlalu begitu saja. Ya, tentu saja itu tidak sanggup kita ingat. Makanya kita harus melakukan pencatatan lapangan. Kemudian membuat gambaran apa saja yang akan diobservasi. Kemudian melakukan penggabungan antara perilaku, lingkungan, dan informasi agar dapat memperoleh ya, gambaran secara lebih komprehensif. Ya, maksud itu gambaran ya. Jadi membuat gambaran apa saja yang akan diobservasi, kemudian melakukan penggabungan antara perilaku, lingkungan, dan informasi yang dapat memperoleh gambaran secara lebih komprehensif. Kemudian melakukan pencatatan deskripsi field notes dan reflektif field notes. Setelah kita tadi membuat catatan kaki, maksudnya catatan lapangan, kita juga harus mendeskripsikan catatan lapangan tersebut dan merefleksikan catatan lapangan tersebut. Kemudian, dalam peran observer non-partisipan, melakukan perkenalan dengan subjek peneliti tidak boleh terlihat aktif dan interaktif, agar kehadiran tidak terlalu menjadi sesuatu yang dipersepsi atau oleh subjek yang sedang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita observer non-partisipan, jadi melakukan perkenalan terhadap subjek penelitian itu tidak boleh terlalu aktif dan tidak boleh terlalu interaktif. Kenapa? Agar ya, subjek yang kita teliti itu tidak terpengaruh terhadap observasi yang kita lakukan. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jangan sampai membuat ya, kehadiran kita sebagai observer di situ membuat tindakan yang dilakukan oleh orang atau oleh subjek yang kita teliti menjadi tidak apa adanya. Artinya bisa dilebih-lebihkan ataupun bisa dikurang-kurangi.
Kemudian 10, setelah observasi selesai, peneliti tidak boleh meninggalkan lokasi begitu saja. Secara etika, sudah banyak dibantu oleh orang yang ada di sekitar lokasi penelitian. Oleh sebab itu, izin untuk pamit dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita melakukan observasi. Jadi jangan setelah observasi langsung ya pulang terus. Ya, seperti kita makan, habis makan di rumah orang langsung pulang. Ya, harus ada basa-basi sedikit. Ya, harus ada izin waktu masuk. Kita ke lokasi penelitian kita, tentu saja ada izin keluar juga. Jadi ada istilahnya pamit dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam kegiatan penelitian kita. Ya, ini bukan hanya pada observasi ya. Jadi semua tindakan kita itu baik kepada observasi, wawancara, dan yang metode-metode yang lainnya itu kita harus ada istilahnya ada izin masuk, juga ada pamitan waktu selesai melakukan penelitian. Ya. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat di sini contoh lembaran observasi. Ya, dan di sini saya mencontohkan lembar observasi pada kegiatan usia dini. Kebetulan di sini kegiatannya yaitu peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan menempel serbuk gergaji aneka warna. Ya, ini contoh lembar observasi. Hari, ya, waktunya maksudnya itu harus kita buat. Ya, kapan melakukan observasi, tempatnya, kemudian responden. Ya, responden ini ya boleh kita tuliskan, boleh tidak. Tetapi kalau tidak kita tuliskan, itu dibuat saja responden 1, responden 2, dan seterusnya. Ya, tapi di sini dibuatnya nama langsung. Ya, tidak masalah juga. Di sini dibuat siklus 2. Ya, berarti dia melakukannya dengan ketika. Berarti ada siklus 1, ada siklus 2. Di sini kebetulan siklus 2 yang ditampilkan. Ya, nomor 1, di sini ada 10 aspek yang diamati. Ya, menyampaikan salam sebelum pelajaran dimulai, ada atau tidak. Kemudian memimpin doa sebelum pelajaran dimulai, diikuti dengan bernyanyi. Menyampaikan program pembelajaran tentang kreativitas dan kegiatan menempel serbuk gergaji aneka warna. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran sesuai tema, yaitu bagaimana berkreasi dengan kegiatan menempel serbuk gergaji aneka warna. Membimbing membantu siswa yang masih kesulitan dalam kegiatan menempel serbuk gergaji aneka warna. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kinerja siswa selama dan sesudah kegiatan menempel serbuk gergaji aneka warna. Ya. Mengadakan pengawasan pada anak bermain dan beristirahat. Kemudian mengadakan pengamatan pada waktu anak makan bersama, membimbing doa pada saat pelajaran selesai, didahului dengan bernyanyi, kemudian menyampaikan salam dan mengamati anak-anak setelah pelajaran selesai. Ya, jadi yang di sini kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaannya, di sini yang diamati itu bukan ya siswanya, tetapi di sini lebih ke gurunya. Jadi mengobservasi kegiatan guru. Nah, di sini yang sudah ditulis lembar observasi guru. Berarti observasi gurunya yang diobservasi. Ya, jadi kita mengobservasi kegiatan guru yang dilakukan pada suatu pembelajaran. Ya, di sini kebetulan ya di PAUD. Jadi kalau kita lihat di sini yaitu observasi itu mengamati observasi atau mengobservasi kegiatan guru di PAUD. Ya. Mungkin oke, habis. Ya, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya, lebih dan kurangnya ya saya mohon maaf. Dan informasi ataupun jika ingin mengajukan pertanyaan dapat diajukan di grup ataupun di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.